Disti. Shalom Kak Winnie. Shalom Mbak Jeffrey. Ya, hari ini kita mau ibadah lagi dan Kakak Winnie mau tanya, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, fantastik. Nah, bertemu lagi di Sabtu Ceria. Hari ini kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang minggu kemarin kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak orang beriman. Kak Desti masih ingat nggak? Tolong dibantu dong. Nah, Nanti tolong di komen ya siapa Bapak beriman. Ya, minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak yang paling beriman, Bapak anak-anak yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengaruniakan seorang anak kepada dia, Kak Desti. Nah, hari ini Kak Desti bercerita tentang itu. Oleh itu, sebab itu adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan, duduk yang tenang, duduk yang rapi, dan kita memuji Tuhan, mengangkat pujian kita. Apa ya pujian kita, Kak Desti? Aku mau cinta Yesus. Kita harus cinta Yesus. Ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, katakan aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa, tundukkan kepala, ikutin Kak Winnie. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau. Saat ini persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, supaya kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay, ada di sekolah minggu sudah siap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita bernyanyi, ada satu sobatku. Siapa sobat Kak Destia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada satu sobatku yang setia. Karena Tuhan Yesus itu adalah sobat yang paling setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya. Ketika Desti dan Hadi ada di sekolah minggu Semua. yang di rumah. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan kupingnya, siapkan pikirannya, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Desti. Oke. Terima kasih Kak Desti. Makasih Kak Winnie. Nah, halo adik-adik di rumah. Udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Nah, kalau udah siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, minggu lalu Bang Mei bercerita tentang apa sih? Tentang apa ya? Tentang bapak orang yang beriman. Namanya siapa? Yaitu Abraham. Nah, si Abraham itu sangat takut sekali sama Tuhan. Sangat taat sekali sama Tuhan. Dia sangat beriman kepada Tuhan. Nah, tetapi ketika Abraham sudah tua, Tuhan masih belum memberikan dia keturunan dari istrinya yang bernama Sarah. Nah, adik-adik, betapa sedihnya hatinya si Abraham ketika dia udah tua, dia belum punya anak. Nah, sehingga si Abraham berkata kepada Tuhan seperti ini, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Abraham katanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu yang menjadi ahli warismu. Coba adik-adik kalau malam-malam lihat bintang di langit, itulah janji Tuhan kepada si Abraham. Si Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit. Karena si Abraham ini sangat beriman,
sangat taat kepada Tuhan, maka Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham. Lalu si istri dari Abraham ini, yaitu si Sarah, mengandung atau dia hamil. Nah, dia melahirkan anak laki-laki. Nah, lalu si Abraham sangat senang. Si Sarah juga sangat senang sekali. Lalu Abraham menamai anaknya itu adalah Ishak. Nah, adik-adik, tahu nggak apa artinya Ishak? Ishak itu adalah tertawa. Nah, karena pada saat itu, pada saat si Sarah mengandung, dia berkata kepada Tuhan, Allah telah membuatku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Kenapa Sarah berkata seperti itu? Karena dia sudah tua, sudah lanjut umur. Kalau sekarang udah tua, kemungkinan tidak akan melahirkan. Nah, pada saat si Sarah ini melahirkan Ishak, dia sudah berumur 91 tahun. Nah, adik-adik itu sudah nenek-nenek ya. Jadi mustahil kalau untuk manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, adik-adik. Nah, pada saat itu si Sarah sudah berusia 91 tahun dan si Abraham berumur 100 tahun ketika si Ishak lahir. Nah, adik-adik yang di rumah, jika kita taat kepada Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun bukan pada saat ini, bukan pada saat kita minta, tetapi Tuhan akan memberikan di saat, di waktu yang tepat. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita sudah hilang harapan, di saat kita sudah merasa putus asa, di saat kita merasa sedih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan selalu tahu cara untuk membuat kita bangkit lagi, membuat kita semangat lagi. Nah, asal kita tetap taat, asal kita selalu percaya kepada Tuhan. Nah, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil loh adik-adik. Nah, kita juga harus taat kepada orang tua ya. Kita harus patuh kepada orang tua. Karena kalau kita nggak patuh sama orang tua juga, orang tua pasti nggak mau membelikan apa yang kita mau. Ya nggak adik-adik? Nah, kita harus taat, harus patuh kepada orang tua, dan juga harus taat kepada Tuhan. Nah, ini si Abraham ini adalah salah satu contoh untuk menguatkan kita, untuk menguatkan iman kita. Nah, adik-adik di rumah, kakak punya ayat hafalan ya. Ini nanti harus dihafal, terus divideoin, lalu dikirim ke Facebook Antiochia. Nah, ini dari Yeremia pasal 32 ayat 17. Ini kakak bacain ya. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, adik-adik nanti bisa minta tolong sama mamanya atau sama papanya di rumah untuk membacakannya ya. Nah, firman Tuhan untuk saat ini aja. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi adik-adik semuanya. Nah, kita panggilkan Kakak Winnie ya. Kita udah mau pulang. Ye, Kak Desti, cerita apa sih tadi? Kayaknya seru banget, Le. Oh,
itu tentang ini loh Kak, janji Allah kepada Abraham, dia Iya, memberikan tadi. keturunan. Iya, tadi kau ini dengerin. Iya. Iya, tentang janji Allah kepada tadi Kak Abraham. Disti udah jawab ya Bapak Abraham itu. Iya. Ya, Tapi coba nggak adik-adik siapa apa-apa, adik-adik harus komen, harus ya ditulis di komen ya bahwa si Ishak juga telah lahir. Iya. Nah, adik-adik di rumah juga harus tetap percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri Ya, ibadah kita bernyanyi berdoa dulu. sekali lagi ya. Ada satu sobatku. Sebelum kita berdoa, Ya. kita bernyanyi ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik di rumah, mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih-Mu Bapa, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dalam firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi terang untuk masa depan kami Bapa. Berkati adik-adik kami Tuhan yang pada saat ini mendengarkan siaran ini Tuhan Yesus. Engkau berkati pertumbuhan mereka Tuhan, Engkau berkati seluruh aktivitas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah kami Tuhan, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong dan melindungi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, sekolah minggu kita telah selesai dan kita menunggu ayat hafalan dari adik-adik sekolah minggu yang di-share di grup orang tua dan Facebook. Kita bernyanyi apa? Sekolah minggu selesai. Sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Sekali lagi sekolah minggu selesai. Sekolah minggu selesai, marilah kita pulang. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu dan sertai kamu. Yeay. Selamat beribadah. Bye-bye, Tuhan Yesus adik-adik. memberkati. Bye-bye.